Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri dari Prodi Usaha Perjalanan Wisata dengan NIM 1901 11 1309. Nah, kali ini materi yang akan kita bahas yaitu mengenai prosedur penanganan pelaksanaan tur. Yang A, prosedur penanganan pelaksanaan tur. Yang pertama, urutan tahapan dapat berubah-ubah tergantung kebutuhan dan kondisi. Tetapi mutlak harus berawal dari tahap pertama, looking registration. Yang kedua, tahapan-tahapan itu dapat sekaligus dikerjakan hanya satu tahapan penanganan pelaksanaan tur yang diperlukan. Nah, semua tahapan penanganan pelaksanaan tur diselesaikan dalam organisasi tur organizer sendiri. Untuk pelaksanaan yang baik dapat dibuatkan pedoman kerja dalam bentuk SOP yang dipatuhi oleh semua karyawan sehingga akan menghasilkan karya yang baik. Nah, untuk tahapan proses tour reservation, tour organizer harus memposisikan pekerjaan pada setiap proses tahapan penanganan pelaksanaan tur dengan perusahaan lain yang menjadi pemasok produk paket wisata agar dapat dikerjakan secara tepat dan akurat. Sumber inti dalam pekerjaan tersebut adalah database wisatawan yang diperoleh oleh proses booking registration. Nah, kemudian ada yang B, prosedur tahapan booking registration dalam penanganan pelaksanaan tur. Registrasi dalam tur yaitu suatu tindakan catatan, tetapi dapat berarti merupakan pemesanan atau pernyataan persetujuan untuk mengikuti produk paket wisata yang ditawarkan sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Kemudian itu ada proses registrasi dapat dilakukan bertahap atau hanya satu tahapan proses pekerjaan selesai. Registrasi atau booking tour dapat dilakukan satu langsung ke tour organizer, kemudian dua tidak langsung melalui perusahaan lain baru sampaikan ke tour organizer untuk dilaksanakan. Nah, tahapan proses registrasi bisa teman-teman lihat ya, yaitu yang pertama wisatawan melakukan permintaan, kemudian permintaannya itu akan diurus oleh tour organizer. Kemudian yang kedua, tour organizer akan melaksanakannya, kemudian memberi jawaban atau kondisi kepada wisatawannya. Kemudian yang ketiga, wisatawan akan melakukan persetujuan atau kondisi dan aplikasi dari persetujuan, kemudian nanti akan diteruskan ke tour organizer-nya. Nah, selanjutnya yaitu di sini ada skema, kemudian ada cara booking. Nah, yang pertama itu booking itu dari turis, kemudian ke tour organizer-nya, kemudian tour organizer membuat paket wisata, kemudian akan diteruskan lagi kepada turis, kemudian di-executing. Kemudian ada dia yang namanya agreement. Agreement itu dari tour organizer dan intermediary. Nah, nanti dari intermediary itu dia akan di follow up oleh tour organizer. Kemudian tour organizer-nya akan melakukan penjualannya ke turis, baru melakukan executing. Nah, di sini ada tour organizer, maksudnya tugasnya mempersiapkan tur, bertanggung jawab dalam pelaksanaannya. Kemudian ada intermediary yang mana maksudnya itu kantor penjualan atau penerima booking. Kemudian ada jenis booking tour. Jenis booking tour itu sendiri ada dua. Yang pertama yaitu tentative booking atau booking secara block system. Jumlah dan nama pesertanya belum pasti. Nah, yang kemudian itu ada fixed booking. Booking yang dibuat berdasarkan jumlah peserta yang pergi dengan nama-nama peserta tour. Jadi di fixed booking ini itu udah pasti siapa-siapa aja yang mau pergi. Kemudian ada media booking tour. Yang pertama disampaikan dengan lisan atau surat, kemudian melalui telepon, SMS, internet, kemudian yang ketiga yaitu jaringan online atau sistem komputer. Nah, kemudian ada lagi yang namanya borang booking tour yang terbagi menjadi dua, yaitu borang untuk satu orang sebagai pengisi borang, yang kedua borang untuk banyak orang, pengisi satu orang atau beberapa orang lain. Contoh borang tour yaitu borang untuk inbound tour, yang kedua borang untuk domestic tour. Nah, teman-teman bisa lihat di gambarnya, di situ ada borang untuk inbound tour yang di atas, kemudian di bawah untuk borang untuk domestic tour. Nah, selanjutnya yaitu data-data yang terekam dari booking dan registration nanti akan diteruskan menjadi sumber referensi bagi
Satu, seluruh laporan kegiatan tur. Kedua, untuk service order atau request order atau exchange order. Kemudian borang instruksi tur. Kemudian yang keempat, borang aplikasi dan booking tur. Kemudian data entry dan booking registration akan disebar secara komputerisasi untuk keperluan satu, reservasi tur. Kedua, travel voucher dan hotel voucher. Yang ketiga, perhitungan harga tur. Dan keempat, pembayaran perusahaan perjalanan kepada hotel. Nah, dari dua contoh tersebut dapat diamati data-data apa yang harus ada pada booking atau registrasi. Sebagian data diperoleh dari KTP dan paspor. Kadang-kadang perlu ditambah data menyangkut satu, fungsi dalam grup dari paket wisata. Apakah? Yang pertama yaitu apakah dia grup leader atau tour leader kah? Yang kedua yaitu fungsi sosial, memerlukan pelayanan lain, contoh VIP atau menteri. Yang kedua, karyawan tour operator lain, contohnya seperti karyawan perusahaan penerbangan. Kemudian berdasarkan usia, yaitu terbagi menjadi lansia, bayi, dan anak-anak. Kemudian berdasarkan penyakitnya itu bisa contohnya diabetes, sakit jantung, lumpuh, atau tunanetra. Kemudian berdasarkan kebutuhan makanannya, itu dapat seperti vegetarian atau makanan halal bagi muslim. Nah, kemudian data-data yang paling umum yang diperlukan dalam registrasi yaitu satu, registration number, ditulis dengan kode untuk memudahkan pencarian. Kemudian dua, personal data, semua data dari peserta yang diperlukan sebagai data yang disebarkan bagi keperluan pelaksanaan perjalanan paket wisata. Kemudian yang ketiga itu tour komponen, segala sesuatu yang menyangkut pemasok atau komponen paket wisata yang ada kaitannya dengan pelaksanaan perjalanan paket wisata. Yang keempat itu tour payment, prosedur penyelesaian pembayaran, jenis dan kondisi pembayaran. Kemudian yang kelima yaitu remark atau special attention yang perlu diperhatikan oleh tour organizer untuk memberikan kepuasan kepada wisatawan. Kemudian yang enam yaitu processing, proses pada tour organizer dan proses lain yang ada kaitannya dengan tour organizer. Nah, kemudian ada yang bentuk pembayaran tour setelah proses booking registration. Yang pertama itu pembayaran penuh, yang kedua pembayaran dicicil. Pembayaran penuh di sini berarti kita langsung memberikan cash total dari kita. Kalau dicicil, contohnya sebelum kita pergi kita sudah memberikan DP dan saat kita melakukan perjalanan itu baru akan dilunasin. Nah, kemudian ada prosedur reservasi tour. Reservasi sendiri merupakan penyiapan awal, artinya semua produk dibeli. Dengan kata lain, reservasi yang dibuat bisa berubah. Nah, kemudian reservasi dalam wisata merupakan sebuah proses yang dilakukan tour organizer untuk memenuhi semua permintaan wisatawan terhadap seluruh kelengkapan produk paket wisata. Periode proses reservasi mulai dari pembuatan reservasi oleh tour operator kepada perusahaan, komponen fasilitas paket wisata, dan berakhir pada waktu terjadi konfirmasi atas pemesanan yang diminta. Nah, kemudian itu ada bentuk-bentuk reservasi. Bentuk reservasi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, mechanic reservation. Yang kedua, tour reservation. Mechanic reservation itu yaitu reservasi yang dilakukan tour operator kepada perusahaan pariwisata pemasok komponen paket wisata yang dilakukan sebelum paket wisata dibeli wisatawan. Jadi reservasi merupakan persiapan produk paket wisata. Kemudian tour reservation itu yaitu reservasi yang dilakukan tour oleh perusahaan dan pariwisata pemasok komponen paket wisata dilakukan setelah paket wisata dibeli oleh wisatawan. Nah, kemudian ada yang namanya reservasi manual yang mana dilakukan memakai media surat atau email. Surat tersebut dapat berbentuk surat biasa atau surat bisnis. Surat berbentuk borang yang ditentukan atas persetujuan perusahaan dengan hotel. Kemudian ada reservasi dengan sistem komputer terdiri dari satu, passenger atau client tour, yang kedua terminal atau perusahaan perjalanan yang menerima kontak reservasi, kemudian yang ketiga komputer center, yang mana komputer center ini merupakan komputer pusat mengolah data reservasi. Nah, media yang dipakai dalam proses reservasi tour dalam penanganan pelaksanaan paket wisata yaitu satu, kontak personal, dua, melalui telepon atau SMS, yang ketiga yaitu surat. Nah, semua reservasi tour yang bersumber dari buku registration memang
mempunyai sumber data menyangkut satu nama, yang kedua fasilitas atau pelayanan yang diminta dengan kuantitas dan kualitas, kemudian tiga jadwal penggunaan, yang empat jumlah konsumen yang dilayani dengan persyaratannya, kemudian pembayaran atas tur yang ditawarkan. Nah, yang terakhir yaitu adalah pengejaan update. Untuk reservasi biasanya kita menggunakan update. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada update dari A sampai Z. Contohnya itu ada ANA. Dalam generalnya yaitu ANA, kemudian dalam English kita artikan Android, International Amsterdam, Aviation Helsinki. Teman-teman bisa lihat dan baca tentang pengejaan update. Nah, itu sampai Z ada jenis pengejaan update-nya. Jadi dalam reservasi kita selalu menggunakan kode-kode ini. Nah, sampai di sini presentasi saya kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.